Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling sehat yang dimuliakan Allah. Jumpa lagi di Salim Afila Official Channel. Menjelajah budaya meneguhkan makna. Masih dari pesantren masyarakat Merapi Merbabu, tempat yang sejuk. Yang kita tunggu saling sehat bergabung di sini di program pemberdayaan masyarakat di dusun-dusun binaan kita. Bisa lewat infak 10.000 per bulan, bisa cek linknya di Instagram saya. Atau juga bisa ikut program-program lain. Insya Allah kita akan selalu istiqomah baksos, bagi-bagi berbagai kebutuhan masyarakat, sekaligus pengajian-pengajian pembinaan di dusun-dusun binaan kita. Menjaga akidah, menjaga syiar-syiar kita di sini. Hadir tamu yang sangat spesial hari ini, teman-teman, Abu Syauki di Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu. Tentunya beliau kalau nggak usah diperkenalkan juga banyak yang kenal ya, tapi mungkin kita perlu sebut inilah man behind dari banyak hal ya. Termasuk diantaranya kalau teman-teman tahu Rumah Zakat dengan segala afiliasi-afiliasinya, lembaga-lembaga afiliasinya. Nah, beliau ada di baliknya, tapi sekarang beliau lebih dikenal sebagai seorang pengusaha, gitu ya. Karena memang dari dulu pengusaha, cuman memang pengusaha yang luar biasa dalam filantropi juga, ya, kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan, pembinaan-pembinaan di pedesaan. Jadi kita hari ini mau ngobrol banyak kepada beliau, tentu dengan segudang ilmunya. Wah, kita harus milih tema nih. Kita ngobrol apa ini, Abu? Kira-kira. Ikut sama Ustaz. Ahlan wa sahlan di Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu. Gimana kesannya tadi perjalanan ke sini? Luar biasa. Indah sekali. Iya, kita tepat di tengah, Abu, di antara Gunung Merapi Merbabu, iya, gitu. Dahsyat ini. Oke, kita tadi sudah kenalin ke Abu beberapa program pembinaan kita ke masyarakat dan beliau apresiasi sekali tentang itu. Nah, menurut Abu, dakwah ini kan harus ditopang oleh kekuatan ekonomi juga, karena tidak mungkin dakwah ini menjawab persoalan masyarakat tanpa sebuah kekuatan ekonomi juga. Pandangan Abu tentang ini bagaimana, Bu? Ya, ini kita sudah terlalu lama dijauhkan, Ustaz, dari kekayaan. Saya mendengar langsung, melihat di TV, bagaimana seorang Ustaz mengatakan sesoleh-soleh orang kaya itu masuk surganya terlambat 400 tahun. Aduh, nah, kita jadi bingung kan, gitu. Iya. Kita kayaknya dulu zaman penjajahan itu kita ditakut-takuti dengan dua hal. Iya. Yang pertama adalah masalah politik, yang kedua adalah masalah kekayaan. Iya. Umat Islam itu anti dengan dengan perdagangan. Makanya saya sering mendengar ustadz-ustadz itu bilang bisnis itu setan. Ya, pasar itu istananya setan. Istananya setan. Kemudian agama ini suci dan bersih, politik itu kotor. Akhirnya dua kekuatan itu dimusuhi oleh umat Islam, ditinggalkan oleh umat Islam. Ya, bahkan sebahagiannya memusuhi dunia itu. Akibatnya kaum muslimin jatuh pada kemiskinan yang sangat luar biasa. Nah, ini kita harus sadarkan kembali bahwa orang tua kita dulu itu adalah pedagang. Raden Patah itu yang dikirim oleh Sunan Ampel di Gelagahwangi itu kan? Ya, membuka dakwah di Gelagahwangi. Iya, membuat pesantren di sana. Tapi yang lebih besar bukan pesantrennya, pasar yang dia bangun. Betul. Sehingga Gelagahwangi itu dari daerah yang sepi menjadi sebuah kota. Betul. Yang kemudian beliau diangkat menjadi adipati oleh Bray Kertabumi. Ya. Itu keahlian berdagang. Kemudian cucunya ya, yang namanya Nyimas Ratu Kencana, yang namanya Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat. Ya. Beliau itu jadi ratu di Jepara, Ustaz ya. Betul. Ya, ternyata juga beliau ini mampu membangun Jepara itu menjadi daerah pelabuhan yang sangat ramai, luar biasa perdagangan, sehingga masyarakatnya sejahtera. Bahkan beliau ini pernah mengirim 15.000 pasukan dengan 300 kapal menyerang Portugis di Malaka. Betul. Ya. Artinya beliau itu seorang perempuan yang ahli berdagang, bahkan ukiran Jepara itu kabarnya itu digagas oleh Ratu Kalinyamat. Betul. Ya. Tapi kalau kita belajar sejarah bukan itu saja, kemana-mana rata-rata ahli dagang, Pak Ustaz. Ya, ahli dagang gitu. Nah, ini makanya kalau saya melihat kita harus ajarkan kembali berdagang ini, berbisnis ini kepada anak keturunan kita, pesantren-pesantren semuanya, sehingga kita ini pesantren-pesantren menjadi mandiri, bukan saja menjadi tempat pusat ilmu, tapi pusat perekonomian. Saya jadi ingat kata-katanya Buya Nasir. Islam ibadah akan dibiarkan, Islam sosial akan diawasi, Islam ekonomi akan dibatasi, Islam politik akan diberangus. Jadi
ketika kita mempelajari agama Islam sebagai sesuatu yang syamil dan kamil gitu ya, sebagai sesuatu yang menyeluruh dan sempurna, kita terantuk pada kondisi umat yang tadi karena mental ya, sebagian duat kita tadi menakut-nakuti umat justru dengan kekuatan ekonomi, padahal tadi kekuatan ekonomi adalah penopang dakwah yang luar biasa. Luar biasa. Jadi karena tadi Raden Patah, ya adipati-adipati pesisir yang muslim itu kaya raya, mereka hidup dari perdagangan, pelabuhan-pelabuhannya ramai, maka dalam babat Tanah Jawi sampai digambarkan kekuatan Islam itu sebagai sabuk inten. Sabuknya saja inten, gimana? Berarti kan kaya raya gitu ya. Dan itu menjadi satu kekuatan yang tidak pernah kita tinggalkan dalam perjuangan. Jadi misalnya Sarekat Dagang Islam di Solo yang didirikan oleh Haji Saman Hudi, itu kan didukung oleh para pedagang muslim, saudagar muslim yang waktu itu mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah penjajahan dibandingkan dengan pedagang katakanlah dari golongan Tionghoa. Sehingga mereka kemudian membentuk kesatuan untuk bangkit sebagai pedagang muslim. Maka kalau di Solo ada Cokro Sumarto yang ekspornya setiap pekan 40 gerbong ke Eropa. Di Jawa, di Jogja ada Haji Bilal Atmo Yuwono dengan level ekspor yang sama. Ini kemudian bergabung dengan Sarekat Dagang Islam. Dan ini yang nanti akan menopang kekuatan perjuangan umat Islam di HOS Cokro Aminoto bersama Sarekat Islamnya. Sampai menjadi mungkin kayaknya partai terbesar ya sepanjang sejarah di Indonesia dengan 3 juta anggota aktif. Ketika penduduk Indonesia masih 50 juta. Luar biasa. Nah, ini kalau Abu melihat sendiri, sekarang ini kan entrepreneur muslim mulai bangkit gitu ya. Tapi kita masih banyak di middle low kelasnya. Kemudian juga secara share dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha lain, kita masih kecil. Bagaimana menurut Abu yang harus dilakukan oleh anak-anak muda muslim ini untuk merintis jalan menuju entrepreneurship? Kalau Abu ini luar biasa, kemarin cerita ada bisnis baru yang sedang kuatkan oleh Abu, rumah sakit ya Bu ya? Nah, luar biasa. Ini ada cerita sedikit Bu. Iya, jadi yang paling penting gini, kita ini harus mulai menyadarkan tentang pentingnya kita membangun ekonomi. Tetapi yang menjadi tenaganya jangan uang, bukan cuan. Bukan cuan. Tetapi itu adalah bagian dari agama kita yang harus kita kerjakan, dan itu bagian perintah Allah. Jadi kita berbisnis, berdagang, berniaga, jihad. Iya, berjuang di jalan Allah. Betul. Gitu kan, melayani agama Allah. Nah, dengan cara seperti itu, kita itu akan tenaganya menjadi kuat. Satu. Yang kedua, biasanya kita akan dibantu oleh Allah. Masya Allah, Masya Allah. Iya, kalau cuan, iya, kalau orientasinya cuan, udah salah dari awal nih. Allah biarkan. Urus aja sendiri. Ya. Nah, padahal Rasulullah SAW selalu berdoa, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata'ain. Masya Allah. Ya Allah, jangan kau serahkan urusanku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Ya Rasul tuh nggak pernah mengandalkan dirinya sendiri, nggak pernah. Doa itu selalu dibaca. Jadi biar bisnis kita juga bersamai oleh Allah ya. Itu. Jadi kita perlu pertolongan dari Allah itu dalam bisnis. Nah, biasanya kalau bisnis karena cuan, ya dia merasa kaya, apalagi orang-orang Islam yang soleh sudah merasa kaya, dia sudah cukup, nggak mau bisnis lagi. Kenapa? Udah kaya buat anak istri kan? Cukup. 7 turunan. Makanya saya suka bilang, wah kamu itu hubu dunia. Kenapa yang dipikirin anak istri? Kenapa nggak yang dipikirin orang-orang miskin yang banyak dibantu oleh Allah? Masya Allah. Iya. Duit kamu berapapun juga akan kurang. Kenapa nggak bantu pesantren, masjid, masyarakat miskin, bantu mereka modalin supaya mereka keluar dari kemiskinan? Uang kamu berapapun juga kurang. Dengan kayak begitu niat kita pasti. Jadi berjuangnya nggak ada selesainya ya Bu ya? Nggak ada berhentinya. Gerak terus. Iya, kalau kita ke bawah kaya itu hanya konsekuensi logis. Nah, itu jadi bukan karena tujuannya kita ingin menjadi kaya, ya karena memang ini adalah perintah dari Allah. Makanya Al-Quran itu selalu wa aqimis shalah wa atuz zakah. Selalu ditempel sholat dengan zakat. Ini ruhaniyah dengan maliyah tuh selalu ditempel. Iya. Selalu perintah. Nggak sempurna kalau sholat tapi nggak bayar zakat kan? Dan untuk bayar zakat berarti hartanya harus memenuhi syarat dizakati. Luar biasa. Dan ini perlu dicatat baik-baik ya teman-teman yang bergerak mau bisnis dan sebagainya. Niatkan untuk berjuang di jalan Allah. Jadi
Ya, ada cerita tentang Ma'ruf Al-Karhi dengan Ibrahim bin Adham ya. Ketika Ma'ruf Al-Karhi menghadap dengan tergopoh-gopoh dan mengatakan, guru-guru sekarang aku sudah paham. Paham apa? Rezeki itu dijamin sama Allah. Terus sekarang aku mau ibadah aja, nggak usah bekerja, nggak usah ngurusin bisnisku yang macam-macam itu. Kata Ibrahim bin Adham, kamu dapat kesimpulan di situ dari mana? Tadi aku kesini, ada seekor burung, itu sayapnya patah, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kupikir dia akan segera mati. Ternyata ada burung lain terbang, bawa makanan, disuapin ke burung yang sayapnya patah itu. Jadi kalau sudah jatah rezekinya, ternyata pasti akan datang rezeki itu. Kata Ibrahim bin Adham, persoalannya adalah, kenapa kamu bercita-cita jadi burung yang sayapnya patah? Kenapa kamu tidak bercita-cita jadi burung yang sayapnya utuh sehingga bisa menolong burung-burung yang sayapnya patah? Ini kita garis bawahi dari Abu tadi bahwa kita bisnis, salah satunya adalah agar jadi jalan kemanfaatan, kemaslahatan, jaga iman saudara-saudara kita. Ini kalau di pelosok seperti ini Abu, kita merasakan betul ya tantangan dakwah itu kita berhadapan dengan ya, kekuatan-kekuatan yang di backup secara ekonomi sangat kuat untuk membawa manusia, membawa umat kita justru ke jalan kesesatan, justru ke jalan yang tidak ya diridhoi oleh Allah. Makanya kita perlu ya perjuangan yang semacam ini. Nah, Abu, ini tadi tentang motivasi sudah. Nah, kalau kemudian tentang bagaimana bisnis yang harus ditempuh, jalan bisnis seperti apa yang harus ditempuh oleh seorang muslim yang berjuang ini, apa yang harus kemudian dilakukan sebagai langkah-langkahnya? Iya, sebetulnya bisnis itu kan pekerjaan mudah ya. Walaupun ini mudah ini karena Abu yang ngomong nih. Bukan, walaupun kita tidak memudah-mudahkan. Oke. Nah, sulit itu karena kita ini didoktrin oleh orang tua kita dari dulu untuk menjadi pekerja. Oke. Nah, sekolah yang baik, cari kampus yang bagus, ngelamar pekerjaan yang aman dan nyaman. Nah, nanti kamu sisa umur gantungan pada dana pensiun, ya kan? Iya ya, mentalnya udah gitu ya, ditanamkan kerja. Nah, sementara teman-teman kita WNI keturunan, mohon maaf ya teman-teman yang Chinese, itu oleh orang tuanya didoktrin, ngapain kamu kerja? Ya, dagang kamu. Nah, makanya sejak kecil mereka itu sudah dibawa ke pabrik, ke toko, gitu. Nah, jadi sekarang kawan-kawan kita itu merasa kesulitan untuk jadi pekerja, seperti kita merasa kesulitan untuk menjadi seorang pengusaha. Gitu. Kalau Abu sendiri ada keturunan Tionghoa juga enggak? Enggak, saya Ahlus Sunda wal Jamaah. Ahlus Sunda wal Jamaah. Cuman nenek saya nikah lagi dengan kakek Cina Muslim. Dia pengusaha. Jadi saya itu dididik oleh kakek. Oke. Nah, jadi kakek ini termasuk ada mental bisnis dari situ. Makanya saya bisnis kambing sama angkutan kota dulu. Karena kakek saya itu bisnisnya ikan asin sama angkutan kota. Oh, angkot. Di Bandung. Bukan. Bis antar kota kalau antar kota. Saya umur 20-an itu bisnis. Walaupun itu sekarang sudah nggak dilanjutkan sama sekali. Iya. Kecuali kambingnya kan gitu. Kambing masih jalan. Jadi bisnis itu bukan pekerjaan sulit. Bahkan sebahagian kita kalau sudah terlatih itu akan berusaha untuk tidak membuka usaha baru karena bisa membuka usaha baru setiap tahun. Dan itu bahaya. Karena sense of business-nya jalan terus ya. Kan ada Midas namanya. Apapun yang disentuh itu bisa jadi emas. Sentuhan Midas. Raja Midas ya. Nah, itu sentuhan Midas. Jadi kalau kayak kita dilatih, nanti pikiran kita akan bisa melihat uang dalam setiap celah. Iya, makanya kalau saya jalan misalkan dari Bandung ke Jogja nih ke sini, sepanjang jalan yang saya lihat uang. Oh, ini ada peluang, ini uang ada peluang. aja. Ketika saya ada di atas pesawat, saya sebangku dengan guru SMA di Palembang. Pas lihat ke bawah dia bilang, sudah kumuh ya Jogja. Bapak melihatnya kumuh, kalau saya melihatnya uang semuanya. Ketawa dia kan gitu. Iya, daerah kumuh itu buat saya yang terlihat uang aja. Ya, banyak orang di situ banyak uang berarti. Oke. Pasar. Iya, market. Iya. Gitu. Ini penting ya. Jadi mengasah penglihatan untuk melihat segala sesuatu itu pasti sebuah market, pasti sebuah peluang, pasti ada usaha yang bisa dijalankan di situ. Iya. Makanya bergantung. Nah, kalau orang melihat uang pakai mata, pasti dia miskin. Melihat uang pakai mata, dia miskin. Nah, kalau melihat mata
uang pakai pikiran, dia biasanya kaya. Kemana-mana lihat uang. Melihat uang pakai pikiran. Oke kan? Ya. Nah, ini penting. Nah, Indonesia ini termasuk menurut The Economist 10 penghasil kekayaan alam terbesar di dunia. Oke. Ya kan? Tapi Iya. Masyarakatnya miskin. Iya. Nah, kenapa? Karena memang tidak terlatih itu. Tidak terlatih untuk berbisnis. Kita ada batu bara nomor sekian terbesar di dunia, emas sekian. Itu rata-rata 5 besar kita di dunia. Nah, saya memulai bisnis itu dari kambing. Dari mulai laku 1, 100, 1000, 10.000, 30.000, sampai puluhan ribu. Gitu. Nah, itu padahal kambing tidak termasuk daftar yang ditulis oleh The Economist. Ya, tapi saya punya keberlimpahan gara-gara kambing. Setelah kambing itu saya beli tanah. Dengan tanah itu saya membangun sekolah. Dengan kambing itu saya membeli tanah. Dengan tanah itu saya membuat klinik. Dari kambing? Dari kambing. Jadi memang kambing itu hewan berkah ya? Berkah. Itu kambing, apalagi kalau sapi. Kan? Luar biasa. Apalagi kalau tambang. Wah, Indonesia itu tidak pantas. Orang Indonesia miskin. Harusnya orang Indonesia itu pas lahir langsung kaya. Aslinya. Cuman saya bilang kekayaan itu dilihat oleh pikiran bukan oleh mata. Satu itu. Yang kedua, 95% kesuksesan bisnis itu ada letaknya pada mindset. Mindset. Ya, technical skill hanya 5%. Hanya 5%. Wow. Ya, saya bukan sarjana peternakan, tapi saya punya peternakan. Saya bukan sarjana kesehatan, tapi saya punya rumah sakit. Saya bukan sarjana tambang, tapi saya punya lahan tambang. Gitu. Contohnya gitu ya. Iya, jadi iya. ini contoh ya bahwa bisnis itu 95% ditentukan oleh mindset. Nah, oleh karena itu tugas kita Ustadz, ini pesantren bukan ngajarin bisnisnya. Bisnis itu pekerjaan yang mudah. Ngajarin mindsetnya. Mindsetnya. Jadi mindset itu apa ya? Kayak software. Ya. Software kita, software pekerja disuruh dagang, susah jadi. Jadi sekarang ini pesantren-pesantren kayak Ustadz ajarin anak didik itu untuk mengganti dulu software pekerja, jadi angkat, ganti, kemudian masukkan software pengusaha, dia akan menjadi pengusaha. Itu yang saya dulu sampai berpikir bisnis itu ada bakat-bakatan, Bu. Ya. Karena saya pernah ya sama istri nyoba gitu ya, jualan. Ternyata akhirnya dibagi ke teman-teman, nggak jadi dijual. Ini kayaknya nggak bakat gitu ya. Tapi benar nggak sih, Bu? Itu bisa asal mengubah mindset. Bakat itu adalah sesuatu yang jadi makmum ya katanya. Jadi anak saya itu semua umur masih belia sudah punya bisnis, punya bisnis, sudah bagus, sudah ini. Anak perempuan saya itu misalkan ya gede lah bisnisnya sambil di rumah aja. Anak-anak zaman sekarang begini aja. Bisnisnya pakai online ya semua. Iya. Kang Alzin pernah kesini, Kang Alzin Dani pernah kesini. Alhamdulillah. Sampai saya bilang gini, kalau saya hidup di zaman sekarang atau saya zaman dulu, tetapi fasilitas sekarang sudah ada seperti YouTube dan segala macam, mungkin saya akan lebih cepat menjadi pengusaha besar. Luar biasa ini. Karena dulu cari informasi itu harus di buku, sekarang nggak usah. Cukup di YouTube buka aja. Luar biasa. Semua ada. Jadi kalau buat Abu, lihat Google itu semuanya peluang ya. Lihat YouTube semuanya peluang. Lihat Instagram semuanya peluang. Menurut saya itu keajaiban dunia. Keajaiban dunia yang tidak banyak dimanfaatkan oleh orang. Ya. Orang nggak banyak mau cerita apa? Ada di situ semua. Cerita ilmu bisnis, ilmu agama, tinggal buka. Ya. Tapi sekarang ini orang kan ngelihat Abu sukses, rumah sakitnya sekian unit, peternakannya ratusan ribu ekor gitu, dan kemudian usaha-usahanya dalam berbagai bidang ya. Ada cerita susah-susahnya juga nggak, Bu? Itu kan cerita berhasilnya. Iya, ada pasti ada jatuh bangunnya juga gitu. Ya, berdarah-darahnya. Luar biasa kan. Ini juga penting nih supaya teman-teman nggak gampang menyerah ketika kemudian masih berdarah-darah. Wah, Abu bisa langsung sukses. Nggak langsung juga kan, Bu ya? Pasti ada proses ya kan? Iya. Kalau tadi peternakan saya revisi ya. Jadi sekarang saya lebih banyak di tradingnya. Trading. Peternakannya saya tutup, tetapi jual belinya jalan terus. Oke. Jadi sekarang beralih dari produsen ke distributor gitu ya. Ditanya, kenapa Bu sukses katanya? Saya bilang karena saya gagal lebih banyak daripada kamu gagal. Oke. Ya, jadi habisin jatah kegagalan. Saya lebih banyak ditipu orang daripada kamu banyak ditipu orang. Saya banyak kehilangan uang daripada kamu kehilangan uang. Kenapa saya berhasil? Itu kunci.
Makanya orang yang takut kehilangan uang suka lebih dulu kehilangan uang. Ya, orang yang takut gagal dia susah berdiri dengan utuh. Gitu. Nah, nyoba terus karena setiap dalam percobaan segagal apapun pasti ada sesuatu yang dipelajari. Oh, pasti itu kan. Saya ditipu paling sering. Kehilangan uang sering. Tetapi kan begini logikanya. Nggak apa-apa kita ditipu 2 miliar kalau untungnya 20 miliar. Kalau perlu ditipunya tiap hari. Biar nambah terus. Iya kan? Jadi jangan dilihat soal uang hilang. Dan jangan terlalu baper. Kalau pengusaha ditipu orang nggak baper. Iya, itu udah mentalnya. Kalau kita ditipu sekali, mikirnya setahun. Saya tidak ada satu orang pun ada yang mengambil perusahaan saya, ada yang mengambil uang saya, ada. Tidak satu pun saya bawa ke pengadilan. Sama sekali? Enggak. Sejak awal? Enggak, karena saya akan dapat nanti diganti oleh di pertimbangan nanti di akhirat itu ada pengadilannya. Satu, yakin gitu aja? Yang kedua, tapi kalau saya mau lebih banyak rezeki, maafkan yang mengambil uang kita, sudah ridho kan, itu akan diganti berlipat-lipat. Itu kan keyakinan, bukan apa? Itu sih ada pada keyakinan, dan saya merasakan itu. Saya merasakan daripada kita dendam, capek, udah biarin aja. Ini mental yang kayak gini nih yang mahal banget ini, makanya tidak banyak yang seperti Abu. Bukan, jadi ini ajaran agama ya. Betul. Agama kita yang cuma ngamalinya Bu, berat. Gitu. Ya, jadi kalau saya enak tidur. Bahkan ada yang ngambil usaha saya kasih ya, datang gimana ambil aja, nggak apa-apa. Terus sambil kita doakan, dimaafkan, segala macam. Ya. Nah, ternyata setelah saya buka riwayat-riwayat, itu dibalikin di dunia aja gede oleh Allah. Kalau kita yakin, kita dapat. Nah, di akhirat apalagi. Jadi ganti di dunia aja udah lebih banyak daripada yang diambil orang. Apalagi itu kenapa saya bilang, bisnis dengan tenaga spiritual itu lebih enak, lebih ringan. Ya. Tapi kalau bisnis dengan tenaga uang, stres. Gitu. Wah, kehilangan uang stres. Ditipu orang stres, gagal stres. Kalau saya gagal sih udah biasa. Ditipu jagonya. Itu. Udah selesai udah. Nah, tipsnya bangkit dari setiap kali jatuh itu. Ya kita harus ingat aja bahwa dalam bisnis itu, kalau dalam kerja kita sebagai pegawai gagal ke kanan atau ke barat, sukses ke timur. Kalau dalam bisnis itu gagal dan sukses itu sama-sama ke barat atau sama-sama ke timur. Artinya untuk sampai ke tujuan di barat di ujung, lalui dulu terminal gagalnya, baru sampai. Tapi tetap akan sampai? Iya sampai, kan gitu. Nah kalau dalam doktrin kita dulu dari guru kita, bahwa gagal itu ke timur, sukses ke barat. Enggak, kalau dalam bisnis itu, Anda tidak akan mencapai terminal kesuksesan kalau belum lewat. Terminal kegagalan tidak belum dilewati. Iya. Ya saya misalkan dulu membuat peternakan. Peternakan saya itu mati 3.000 ekor per tahun. Ya. Terus sampai berhasil saya tangani, sejak saat itu saya punya uang. Ya, udah punya uang, udah bagus, banyak. Saya lihat lagi, lebih tertarik ke tradingnya. Ya, jual belinya. Biarkan yang beternak orang lain, kita tampung. Jadi kita energinya lebih kecil dan seterusnya. Itu kan di perjalanan. Memang tidak bisa instan ya. Sesuatu yang gagal setelah berhasil kita tinggalin malah. Karena ada sesuatu yang lebih bagus lagi. Tantangan baru. Tapi itu yang tadi itu tidak akan terlihat kalau kita tidak lalui dulu kegagalan sampai sukses. Ternyata di atas kesuksesan itu ada kesuksesan yang lebih tinggi yang kita bisa tinggalkan ini. Luar biasa. Nah, itu kan semua stepnya harus dilalui. Nah, makanya saya sering mengatakan bisnis itu mental proses mental bisnis itu proses mental emosional, bukan proses fisik. Bukan proses fisik. Jadi kita nggak usah kerja keras, ya bisa jadi sukses pengusaha. Ya, kalau kerja itu proses fisik, ya lebih banyak proses fisiknya. Kalau bisnis atau menjadi orang kaya itu proses mental emosional. Coba lalui tadi kegagalan-kegagalan dengan senyum, nggak semua bisa. Itu proses mental emosional. Betul ya. Sebuah hal yang harus kita catat betul-betul, teman-teman, insya Allah. Bagaimana kemudian bisnis itu proses mental, berproses menjadi
makin dewasa, makin nggak baperan, makin bisa mengelola emosi, makin bisa mengelola hal-hal yang kemudian, nah itu luar biasanya bisnis, sehingga dia bisa menjadi sesuatu yang insya Allah nganterin kita ke surga. Amin. Amin. Gitu ya. Jadi teman-teman yang insya Allah tetap ikuti di Salim Afila Official Channel, karena Bu ini sibuk sekali, habis ini ada pertemuan-pertemuan penting, kita culik waktunya sebentar di pesantren. Saya sampaikan jazakumullah khairan kepada Abu Syauqi dan juga teman-teman yang sudah berkenan menyaksikan. Tetap di Salim Afila Official, menjelajah budaya, meneguhkan makna. Ketemu lagi dan ditunggu hadirnya ke pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.